wabarakatuh. Nama saya Maharani Saputri, NIM 4312201037. Di sini saya memaparkan materi bab 14 tentang good governance. Pengertian good governance pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintah yang baik. Kata baik di sini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governance. Pembahasan mewujudkan good governance bukan suatu hal yang mudah, apalagi kita berhadapan dengan persaingan global yang mendesak. Maka good governance merupakan suatu keharusan bagi kita yang sudah masuk dalam komunitas global. Birokrasi merupakan instrumen yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah menjadi katalisator prakarsa dengan potensi yang dimiliki oleh swasta dan masyarakat. Prinsip-prinsip good governance: yang pertama, partisipasi masyarakat; kedua, penegak hukum; ketiga, transparansi. Pertama, partisipasi masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Kedua, tegaknya supremasi hukum. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Ketiga, transparansi. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Keempat, peduli pada stakeholder. Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Kelima, kesetaraan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan masyarakat. Pilar-pilar good governance. Good governance memang bermakna bila beradanya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik. Adapun jenis lembaga tersebut adalah: yang pertama, negara. A. Menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang stabil. Yang B. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan. Yang C. Menyediakan public service yang efektif dan akuntabel. Yang D. Menegakkan HAM. E. Melindungi lingkungan hidup. Kedua, sektor swasta. A. Menjalankan industri. B. Menciptakan lapangan kerja. C. Menyediakan intensif bagi karyawan. D. Meningkatkan standar. E. Memelihara lingkungan hidup. Yang ketiga, masyarakat madani. Yang A. Menjaga agar hak masyarakat terlindungi. Yang B. Mempengaruhi kebijakan publik. C. Sebagai sarana check and balance pemerintah. Agenda good governance. Yang pertama, agenda politik. Yang A. Amandemen UUD 1945 sebagai sumber hukum dan acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan. Amandemen UUD 1945 harus dilakukan untuk mendukung terwujudnya good governance seperti pemilihan presiden langsung, memperjelas susunan kedudukan MPR dan DPR. Yang B. Perubahan undang-undang politik dan undang-undang keormasan yang lebih menjamin partisipasi dan mencerminkan keterwakilan rakyat. Yang C. Reformasi agraria dan perburuan. Yang D. Mempercepat penghapusan peran sosial politik TNI. Yang kedua, agenda ekonomi. Krisis ekonomi bisa melahirkan berbagai masalah sosial yang bila tidak teratasi akan mengganggu kinerja pemerintahan secara menyeluruh. Untuk kasus Indonesia, permasalahan krisis ekonomi ini telah berlarut-larut dan belum ada tanda-tanda akan segera berakhir. Kondisi demikian ini tidak boleh dibiarkan berlanjut dan harus segera ada percepatan pemulihan ekonomi. Yang ketiga, agenda sosial. Masalah sosial yang cukup krusial dihadapi bangsa Indonesia akhir-akhir ini adalah konflik yang disertai kekejaman sosial luar biasa yang menghancurkan kemanusiaan dan telah sampai pada titik yang membahayakan kelanjutan kehidupan dalam bentuk kekerasan komunal dan keterbuangan sosial dengan segala variannya. Yang keempat, agenda hukum. Hukum merupakan faktor penting dalam penegakan good governance. Kekurangan atau kelemahan sistem hukum akan berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Kesimpulan dari paparan di atas, bagaimana manajemen kinerja birokrasi yang efektif dan efisien dalam mewujudkan good governance dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, tatanan pemerintah yang baik atau good governance pada intinya adalah pemerintah yang memperdayakan masyarakat dan dunia usaha melalui pelayanan publik yang bermutu. Yang kedua, bagi negara kita yang mewarisi tradisi birokrasi neo-patrimonial, usaha mewujudkan good governance memerlukan proses transformasi birokrasi. Transformasi ini tidak hanya sekedar perubahan struktural dan instrumental, tetapi lebih penting perubahan kultural. Yang ketiga, sumber daya manusia. Aparatur merupakan sentral dari sistem administrasi. Oleh sebab itu, manajemen kinerja birokrasi harus dapat lebih efisien dan efektif. Kelima, pemerintah yang kuat ditandai dengan kemampuannya atau strength dalam menjalankan kebijakannya secara efektif dan efisien dalam bidang yang strategis.